Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mas Huri dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa hadir pada pertemuan hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi getaran. Dan sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Fitri Ayu Lestari dari Departemen Kimia dengan NRP 50042111101. Kemudian ada rekan saya Talafai Kausar dari Departemen Teknik Geomatika NRP 50162111059. Saya Emma Azza Aulia Zahra dari Departemen Kimia dengan NRP 50042111024. Saya Karena Fajur Melia dengan NRP 501621107 dari Departemen Teknik Geomatika. Saya Karena Azahra dengan NRP 501021129. Saya dari Departemen Teknik Sistem. Saya Nabila Putranti Hayuning Tias dari Departemen Kimia dengan NRP 50042111159. Saya Rika Aprilia Wardani dari Departemen Kimia dengan NRP 50042111015. Baiklah, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Dan untuk mengefisiensikan waktu, kami akan memulai presentasinya. Gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik dengan melintasi sebuah titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Mengapa disebut gerak harmonik sederhana? Karena setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu tertentu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka gerakannya disebut gerak osilasi atau getaran. Bentuk yang sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Maka dari itu disebut gerak harmonik sederhana. Sedangkan osilasi sendiri adalah gerak bolak-balik partikel di sekitar titik seimbang. Getaran atau osilasi, gerak osilasi yang paling sederhana adalah gerak harmonik atau simple harmonic motion, di mana persamaan gerak harmonik sederhana yang terjadi pada pegas dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat X. Persamaan ini dinamakan persamaan diferensial dari gerak harmonik sederhana karena mengandung suku diferensial X terhadap T, di mana A sama dengan amplitudo atau sempangan terjauh dari partikel, omega adalah frekuensi sudut dengan satuan radian per second, dan T adalah waktu. Berikut adalah grafik dari gerak harmonik sederhana, di mana dalam gerak harmonik terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki, di antaranya simpangan, yaitu jarak benda dari titik keseimbangan, lalu ada amplitudo atau simpangan maksimum, kemudian ada frekuensi, yaitu banyaknya getaran setiap waktu, lalu ada periode atau banyaknya waktu dalam satu getaran.
Berikut adalah persamaan-persamaan dasar pada osilasi. Ada perpindahan atau X dengan A sama dengan cos theta, lalu ada periode, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak harmonik sederhana untuk menempuh satu putaran penuh, yang dinyatakan dalam 1 per frekuensi. Hubungan antara omega dan T diperoleh dari omega sama dengan delta theta per delta T, sehingga omega sama dengan 2pi per periode. Lalu ada frekuensi, yaitu banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik, di mana frekuensi pada pegas dinyatakan sebagai 1 per periode. Lalu frekuensi pada bandul dinyatakan sebagai 1 per 2pi akar L per G. Selanjutnya ada simpangan. Simpangan gerak harmonik pada suatu titik merupakan jarak titik tersebut ke titik seimbang, yang dinyatakan sebagai A sin 2pi per periode kali T ditambah theta 0. Lalu ada sudut fase dan fase getaran, lalu ada beda fase. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi yang dinyatakan dengan dy per dt sama dengan d per dt amplitudo sin omega kali waktu. Lalu ada nilai kecepatan akan maksimum pada saat cos omega t sama dengan 1. Sehingga kecepatan m sama dengan omega kali amplitudo. Kecepatan di sembarang posisi Y atau hubungan kecepatan dengan simpangan harmonik dapat dinyatakan sebagai omega akar amplitudo kuadrat dikurang simpangan kuadrat. Lalu ada percepatan. Percepatan adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu yang dapat dinyatakan sebagai minus omega kuadrat kali Y. Nilai percepatan akan maksimum pada saat sin omega t sama dengan 1, sehingga AM sama dengan omega kuadrat kali A. Hubungan percepatan dengan simpangan harmonik yaitu min omega kuadrat kali Y, di mana percepatan partikel itu sebanding dengan minus dari simpangan dan kesebandingannya adalah omega kuadrat. Selanjutnya ada jenis gerak harmonik sederhana. Jenis gerak harmonik sederhana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gerak harmonik sederhana linear, di mana pergerakannya pada satu garis lurus vertikal maupun horizontal. Contohnya yaitu penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi cairan raksa atau cairan dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan lainnya. Lalu yang kedua ada gerak harmonik sederhana angular, yaitu pergerakannya mengayun membentuk pola setengah lingkaran ataupun bisa perputaran. Contohnya yaitu gerak bandul fisis, osilasi ayunan torsi. Selanjutnya ada energi pada gerak harmonik sederhana. Energi yang pertama yaitu energi potensial. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial di sini penjelasannya dengan menggunakan sistem pegas. Diketahui bahwa setiap pegas memiliki konstanta pegas. Ketika pegas ditarik, maka pegas akan punya potensi untuk bergerak. Maka dari itu disebut energi potensial. Menurut hukum Hooke, energi potensial dapat dinyatakan sebagai 1/2 KY kuadrat, di mana K adalah massa kali omega kuadrat, dan berikut adalah keterangannya.
Energi potensial maksimal terjadi saat Y sama dengan amplitudo atau saat simpangan amplitudo yang terjauh. Lalu energi potensial minimum terjadi saat Y sama dengan 0 atau pada saat titik keseimbangan. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi ketika benda bergerak, di mana dapat dinyatakan dengan persamaan 1/2K A kuadrat dikurang Y kuadrat, di mana K sama dengan massa kali omega kuadrat. Energi kinetik maksimum terjadi saat Y sama dengan 0 atau berada pada titik keseimbangan. Lalu energi kinetik minimum terjadi saat Y sama dengan A atau saat simpangan terjauh. Secara logika, kalau di titik terjauhnya tidak maksimum, berarti dia masih bisa bergerak lagi ke atas, ke sini atau ke sini. Pada titik terjauhnya di sini adalah A dan C, sehingga kecepatannya harus habis atau harus minimum. Maka energi kinetiknya juga minimum. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik yang dapat dinyatakan dengan persamaan 1/2K. Selanjutnya ada subbab bandul matematis dan bandul fisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada bandul matematis dan bandul fisik. Bisa di next. Yang pertama ada bandul matematis, yaitu suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa tali tersebut dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Dari gambar tersebut tergantung pada seutas kawat halus sepanjang I dan massanya dapat diabaikan. Mungkin bisa di next. Apabila bandul itu bergerak secara vertikal dengan membentuk sudut gaya pemulih, maka dapat dituliskan secara sistematis bahwa F sama dengan min M kali G sin theta, di mana sin theta ini adalah sin demi, sedangkan D-nya adalah Y, dan Mi-nya adalah L. Maka F sama dengan min MG Y per L. Kemudian yang kedua ada bandul fisis. Secara umum, bandul fisis ini hampir sama seperti bandul matematis tadi. Bedanya ada di media penggantung bendanya. Dalam bandul fisis digunakan suatu batang kejal yang massanya ikut disertakan. Dan massanya dari penggantung ini tidak boleh diabaikan karena akan berpengaruh pada hasil perhitungan nantinya. Kemudian ini adalah persamaan gerak harmonik sederhana pada bandul fisis. Didapatkan dari persamaan tadi juga bahwa atau periode bandul fisis adalah T sama dengan 2pi akar I per MGH. Untuk membuktikan rumus ini dapat jadi dari persamaan GHS tadi, bahwa kalau translasi itu A sama dengan min omega kuadrat kali Y, atau kalau rotasi alfa sama theta sama dengan min omega kuadrat kali theta. Kemudian dengan omeganya adalah 2pi kali T atau 2pi kali F. Dengan F sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Kemudian sigma torsi sama dengan I kali alfa. Dengan torsi itu sendiri adalah F kali R kali sin theta. Maka sigma torsi di sini dapat dirumuskan bahwa W atau massanya, massa dikali gravitasi, dikalikan D, jaraknya, dan juga dikalikan theta, sama dengan I kali alfa. Maka dapatkan alfa sama
GI. Kemudian kita dapat menyamakannya dengan persamaan rotasi yang di atas ini, alfa sama dengan min omega kuadrat kali theta, maka didapatkan bahwa omega kuadrat tadi sama dengan 2pi per T. Kemudian di akar, maka didapatkan bahwa periodenya sama dengan 2pi akar I per M kali G kali D. Untuk selanjutnya, bandul puntir akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bandul puntir. Skema untuk bandul puntir dapat dilihat dalam gambar berikut. Apabila putar sejauh θm tegak lurus terhadap kawat penggantungnya, maka cakram akan berputar bolak-balik searah dan berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu. Kemudian gerak inilah yang dikategorikan sebagai bandul puntir. Apabila sebuah bandul puntir yang terdiri dari benda yang digantung dengan kawat yang disangkutkan pada titik tetap, apabila dipuntir hingga sudut θ, kawat akan mengerjakan suatu torka pemulih yang sebanding dengan θ. Pada gerak ini, bila simpangan cukup kecil, torsi yang bekerja adalah torsi sama dengan min K yang tergantung pada sifat kawat. Kemudian selanjutnya, mungkin bisa di next. Kemudian dengan menggunakan identitas kinematika rotasi, dapat didapatkan rumus torsi sama dengan I dikali D kuadrat θ per dt kuadrat. Sehingga diperoleh rumus akhir D kuadrat θ dibagi dt kuadrat ditambah K per I θ sama dengan 0. Kemudian dengan omega kuadrat sama dengan K per I, dan omega sama dengan 2pi per T. Sehingga dapat didapatkan rumus periode atau T sama dengan 2pi dikali akar I per K. Sehingga persamaan dan periode getaran bandul puntir dengan simpangan kecil secara berurutan dapat dideskripsikan sebagai berikut. Theta T sama dengan theta 0 sin omega T ditambah V. Next. Kemudian, pada kombinasi dua osilasi harmonik searah berfrekuensi sama. Apabila ditinjau pada gambar, dua buah getaran dengan frekuensi getar sama, yaitu X1 dan X2. Persamaan getaran selaras pertama dapat didapatkan dengan rumus X1 sama dengan A1 cos omega T ditambah V1, di mana A merupakan amplitudo. Kemudian, pada persamaan getaran selaras kedua, dapat didapatkan dengan rumus X2 sama dengan A2 cos omega T ditambah V2. Kemudian, untuk persamaan getaran selaras gabungan, menggunakan X sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan A cos omega T ditambah V. Dengan menggunakan identitas trigonometri, maka didapatkan X1 sama dengan A1 cos omega T cos V1 dikurangi sin omega T sin V1. Untuk X2-nya, A2 cos omega T cos V2 dikurangi sin omega T sin V2. Next. Kemudian, pada kombinasi dua osilasi harmonik searah berfrekuensi sama, dapat didapatkan A sin V sama dengan A1 sin V1 ditambah A2 sin V2. Untuk A cos V sama dengan A1 cos V1 ditambah A2 cos V2. Kemudian untuk mencari V-nya dapat menggunakan rumus arkestan A1 sin V1 ditambah A2 sin V2 per A1 cos V1 ditambah A2 cos V2. Kemudian untuk mencari amplitude gabungan dapat didapatkan dengan rumus A2 sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 kali A2 cos V1 kurangi cos V2 kurangi V1. Next. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah gabungan dua getaran selaras yang saling tegak lurus. Apabila ditinjau pada gambar,
Dua getaran saling tegak lurus, masing-masingnya adalah X dan Y, di mana X adalah AX cos omega 1T ditambah VX, dan untuk Y-nya AY cos omega 2T ditambah VY. Kemudian misalkan kedua getaran tersebut mempunyai frekuensi yang sama, yaitu omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan omega, dan sudut fase yang sama, yakni Vx sama dengan Vy dan V. Dengan demikian, maka berlaku cos omega T ditambah V sama dengan X per AX. Dan Y dapat didapatkan AY per AX dikalikan X. Persamaan ini menunjukkan bahwa resultan dua buah getaran selaras dengan frekuensi dan sudut fase yang digabungkan secara tegak lurus akan membentuk lintasan garis lurus. Next. Kemudian untuk Vx dikurangi Vy sama dengan V dan frekuensi kedua getaran sama, berlaku cos omega T sama dengan X per AX dan cos omega T ditambah V sama dengan Y per AY. Untuk sin kuadrat V sama dengan Y kuadrat dibagi A kuadrat Y dikurangi 2XY per AX dikalikan AY cos V ditambah X kuadrat per A kuadrat X. Sedangkan untuk sin kuadrat V1 min V2 dapat digunakan X kuadrat per A kuadrat X ditambah Y kuadrat per A kuadrat Y dikurangi 2XY min AX dikalikan AY. Kemudian dilanjutkan dikalikan cos V1 min V2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas contoh soal. Next. Untuk pertanyaan yang pertama, sebuah pegas bergerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin Pi dalam kurung 2,5T plus 0,5X. Nilai Y dalam cm, A dalam cm, T dalam sekon, dan X dalam cm. Kecepatan maksimum gerak pegas sebesar. Oke, mungkin kalian bisa menulis pertanyaan ini terlebih dahulu, kemudian dicoba-coba dahulu. Nanti kita bahas.
Oke, teman-teman mungkin udah pada nulis, udah pada nyoba. Sekarang saya akan membahas penyelesaiannya. Mungkin bisa di next. Jadi pertama-tama kita menuliskan dulu persamaan Y-nya, atau simpangannya. Y sama dengan 0,2 sin pi 2,5 pi t plus 0,5 pi x. Dan persamaan umum simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Kemudian untuk mencari V-nya, kita bisa menurunkan Y-nya terhadap waktu. Dan didapatkan 0,2, 2,5 pi, cos 2,5 pi T plus 0,5 pi X. Kemudian kita mencari V maksimumnya. Karena maksimum, nilai cos yang maksimum sama dengan 1. Oleh karena itu, didapatkan 0,2 dikali 2,5 pi dikali 1. Sama dengan 0,5 pi kali M per S. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu penyelesaiannya. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjutin untuk soal yang nomor 2. Jadi next. Pertanyaannya adalah sebuah sistem benda dan pegas bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 3 cm. Jika konstanta pegas 200 Newton per meter dan massa benda 0,5 kg, tentukan A, energi mekanik sistem, dan B, kecepatan maksimum. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya teman-teman, terus diselesaikan juga. Teman-teman mungkin ada yang ingin mencoba, bisa banget raise hand.
Iya sih, dipersilahkan. Baik, mau izin menjawab untuk nomor 2 tadi. Bagaimana cara menjawabnya? Maksudnya dijelaskan atau? Boleh share screen. Oh, sebentar. Baik, izin share screen ya. Silakan. Sebelumnya mohon maaf apabila kurang tepat dan tulisannya juga kurang baik. Jadi tadi diketahui amplitudenya 3 cm, lalu konstantanya 200 dan masanya 0,5 kilo. Kemudian dicari energi mekanik seperti yang dijelaskan tadi, rumusnya setengah K kuadrat, K-nya 200, lalu A-nya dijadikan 3 kali 10 pangkat min 2, dikuadratkan 10 kali 10 pangkat min 4, dan ketemunya 0,09. Kemudian mencari V maksimum karena satu hasilnya maka cukup omega dikalikan A, dan omeganya diperoleh dari K sama dengan MW kuadrat tadi, lalu diketahui W-nya omeganya 20, dan V max-nya ketemunya 0,6. Baik, terima kasih Nabil sudah membantu menjawab. Yang dikerjakan sama Nabil udah benar banget. Dan mungkin bisa share screen lagi biar dicatat. Atau kita next aja ke pembahasannya. Jadi saya akan membahas juga, jadi diketahui A sama dengan A atau amplitudo sama dengan 3 cm atau 0,03 meter, kemudian simpangannya adalah Y sama dengan, atau persamaan umum simpangannya adalah Y sama dengan A sin omega T. Kemudian diketahui K atau ketetapan pegasnya 200 Newton per meter, kemudian masanya 0,5 kg, dan yang ditanyakan adalah energi mekanik dan juga kecepatan maksimum. Yang pertama kita akan menyelesaikan energi mekaniknya terlebih dahulu, EM sama dengan EK plus EP. EK rumusnya setengah MV kuadrat dan energi potensial pegas rumusnya setengah KY kuadrat. Kemudian menggunakan rumus yang diturunkan tadi, V yang diturunkan D terhadap T didapatkan setengah MV A kali omega kuadrat kali cos kuadrat omega T plus setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Kemudian nanti didapatkan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T plus sin kuadrat omega T. Kemudian didapatkan EM-nya setengah KA karena sinnya adalah maksimum dan nilainya 1, maka didapatkan setengah KA kuadrat. Kemudian didapatkan hasilnya 0,09. Kemudian yang ditanyakan kedua adalah V maksimum menggunakan rumus yang sama,
E mekanik sama dengan EK plus EP, dan di sini menggunakan EK yang maksimum. Saat EK maksimum, maka EP-nya adalah 0, maka didapatkan rumus EM sama dengan setengah MV maksimum kuadrat. Kemudian kita dapatkan hasilnya V maksimumnya sama dengan 0,6 meter per sekon. Mungkin bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, sebuah benda mengalami getaran harmonik sederhana dengan periode T. Berapakah waktu yang diperlukan agar simpangan benda sama dengan setengah amplitudonya? Mungkin teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu. Dan nanti jika sudah menemukan jawabannya bisa share screen.
tadi sudah diketahui bahwa persamaan Y sama dengan A sin 2πx. Frekuensi lagi frekuensi sendiri itu kan seperti jadi ketahui Y sama dengan A sin 2πt per periode. Yang ditanyakan Y sama dengan setengah amplitude, sehingga setengah amplitude sama dengan A sin 2πt per periode. Lalu sin 2πt per periode sama dengan setengah sin 2πt per periode sama dengan sin 30 derajat. 30 derajat sendiri sama dengan 1/6π, sehingga didapatkan T-nya adalah 1/12 periode. Maaf kalau salah. Oke, terima kasih Andrean sudah membantu menjawab. Jawabannya sudah benar sekali. Jadi, saya di sini akan membahasnya. Diketahui periodenya sama dengan T. Y-nya atau simpangannya adalah setengah amplitudo. Penyelesaiannya adalah Y sama dengan A kali sin omega T. Kemudian Y-nya dimasukkan setengah A sama dengan A sin omega T. Kemudian sin omega T-nya sama dengan setengah. Dan sin setengah itu 30 derajat. Jadi omega T sama dengan 30 derajat. Kemudian kita ubah menjadi bentuk pi, jadi omeganya diubah menjadi 2pi per periode dikali T, sama dengan pi per 6. Kemudian bisa dicoret, kemudian kita dapatkan 2T kali T sama dengan 1/6, jadi T-nya sama dengan T per 12. Mungkin bisa di next. Soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4. Pertanyaannya, suatu benda mengalami gerak harmonik sederhana dengan periode pi per 2 sekon dan amplitudo 0,6 meter. Pada T sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, berapakah jauh benda dari posisi keseimbangannya ketika T sama dengan pi per 3? Nah, di sini kalian bisa catat dulu soalnya dan coba menjawab.
Apakah ada yang sudah menjawab? Oke, Azura boleh di share screen jawabannya. Oke, aku share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Jadi ini kan diketahui tadi waktunya atau periodenya itu kan pi per 2 sekon, kemudian amplitudenya itu sama dengan 0,6 meter, dan T-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Kemudian ditanya ketika Y ketika T sama dengan pi per 3 sekon. Ini kan tadi rumusnya Y sama dengan A sin omega T. Kemudian dimasukin ke rumusnya, amplitudenya diketahui 0,6 sin, kemudian omega itu kan rumusnya 2 pi per T dikali T. Terus dioperasikan, T ini periodenya kan sudah diketahui tadi pi per 2, kemudian dimasukin ke sini dan bisa dieliminasi karena pi-nya sama, kemudian didapatkan 0,6 sin 4 pi per 3. Nah, kemudian pi ini kan nilainya 180 derajat kan, berarti 4 dikali 180 derajat dibagi 3, hasilnya 240. Jadi tinggal 0,6 sin 240 derajat. Kemudian dicari sin 240 derajat itu nilainya min setengah akar 3. Kemudian dioperasikan 0,6 dikali minus 1 per 2 akar 3, jadinya minus 0,3 akar 3 meter. Itu hasilnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Oke, jawaban dari Azura ini udah benar ya teman-teman. Ini akan dibahas lagi dari PPT. Nah, diketahui di soal kan periode sama dengan pi per 2 sekon. Amplitudenya 0,6 meter. Nah, saat T-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Ditanya di soal ini, berapa Y ketika waktunya itu pi per 3 sekon. Nah, di sini kita bisa pakai rumus Y sama dengan A sin omega T. Nah, dimasukin nilai A-nya, omega ini dapat diturunkan menjadi 2 pi per T. Nah, jadi Y sama dengan 0,6 sin 2 pi, nilai periodenya kan pi per 2 dikali T-nya pi per 3. Kemudian Y sama dengan 0,6 sin 4 pi per 3. Kemudian Y sama dengan 0,6 sin 4 per 3. Pi-nya itu kita ganti 180 derajat. Nah, 180 derajat ini bisa dicoret sama 3, jadi 60 derajat. Jadi didapatkan Y sama dengan 0,6 sin 240 derajat. Nah, ini pakai rumus trigonometri yaitu 0,6 sin 180 plus 60. Nah, jadi Y sama dengan 0,6 min sin 60. Min sin 60 kan nilainya min setengah akar 3. Jadi, jarak yang didapatkan ketika T-nya sama dengan pi per 3 yaitu min 0,3 akar 3 meter. Selanjutnya, nomor 5, ini ada soal 2 buah titik melakukan getaran harmonis pada satu garis lurus. Kedua titik itu berangkat dari titik keseimbangannya pada saat yang sama dan arah yang sama. Periodenya masing-masing 1/4 detik dan 1/6 detik. Tentuin sudut fase, fase getaran, dan beda fase setelah dua titik bergetar 1,8 detik. Bisa dicatat dulu teman-teman, terus bisa dicoba jawab.
Ada yang sudah menjawab? Boleh raise hand ya. Oke, karena dia yang belum jawab, aku bahas saja soalnya. Nah, pada soal nomor 5 ini diketahui periode awalnya itu 1/4 sekon, periode keduanya itu 1/6 sekon, dan waktu yang ditempuh itu 1/8 sekon. Nah, ditanya itu sudut fase, fase getaran, dan beda fase. Sudut fase ini rumusnya theta sama dengan 2pi per fase, 2pi kali fase. Nah, fase ini itu bisa dijabarkan lagi menjadi waktu per periode. Nah, waktu sama periodenya dapat dimasukkan sehingga jawabannya pi. Pada sudut yang kedua, dimasukkan nilainya sehingga didapatkan 3/2pi. Nah, fase getaran ini rumusnya itu T per T1. Waktunya kan 1/8, T1-nya kan 1/4. Jadi yang didapatkan itu 1/2. Terus ada fase getaran kedua, nilainya 3/4. Rumusnya sama. Selanjutnya ada beda fase. Beda fase ini yaitu fase getaran kedua dikurang fase getaran pertama. Nah, nilai fase getaran yang tadi kan udah didapat nih, ditemui. Nah, tinggal dimasukkan yaitu 3/4 min setengah, 1/4. Boleh dicatat dulu. Oke, next. Soal nomor 6. Ketahui sebuah pegas panjangnya 20 cm digantung pada statif. Apabila pegas tersebut diberi beban sebesar 160 gram, pegas akan bertambah panjang 10 cm. Kemudian beban akan ditarik ke bawah sejauh 5 cm dan dilepas sehingga terjadi getaran harmonik. Gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya itu berapakah energi getaran mekanik? Ini soalnya bisa dicatat dulu, kemudian bisa dijawab ya teman-teman.
Oke, karena untuk mempersingkat waktu, bisa dibahas jawaban nomor 6. Nah, diketahui panjangnya itu 20 cm, diubah ke satuan X. Iya, teman-teman, agar mempermudah dalam menghitung. Nah, terus ada masanya 160 gram diubah menjadi 0,16 kg. Kemudian ada delta X sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian ada amplitudo yaitu 0,05 meter. Kan yang ditanya pada soal ini kan energi getaran mekanik. Energi getaran mekanik itu rumusnya E sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, untuk mencari K, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan K kali delta X. F ini bisa diturunkan menjadi massa dikali gravitasi, kemudian K dikali delta X. Massa dan gravitasi bisa dimasukkan nilainya sehingga didapatkan nilai K yaitu 16 Newton per meter. Nah, setelah didapatkan nilai K-nya ini, bisa dimasukkan ke rumus energi getaran mekanik yang hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2 Joule atau 0,02. Boleh dicatat dulu. Oke, nomor selanjutnya. Nah, di sini ada soal sebuah benda yang masanya 100 gram bergetar harmonik dengan periode 0,2 sekon dan amplitudo 2 cm. Besar tenaga kinetik di saat simpangan 1 cm adalah, bisa dicatat dulu ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, akan dibahas soal nomor 7. Next. Nah, diketahui masanya itu 100 gram diubah menjadi satuan SI yaitu 0,1 kg. Kemudian terdapat periode 0,2 sekon, amplitudo 0,02 meter, dan simpangan yaitu 0,01 meter. Kan yang ditanya pada soal nomor 7 ini kan energi kinetik. Nah, energi kinetik pada getaran ini bisa dirumuskan menjadi setengah K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Nah, nilai K-nya ini diturunkan menjadi massa dikali omega kuadrat. Nah, omega kuadrat ini bisa diturunkan lagi menjadi 2pi per T. Nah, tinggal dimasukin aja nilainya, teman-teman. Nah, jangan lupa ini dikuadratin.
Nah, jadi EK yang didapatkan yaitu 3/2 pi kuadrat kali 10 pangkat min 3 atau 1,5 pi kuadrat kali 10 min pangkat 3 Joule. Boleh dicatat dulu semenit. Oke, selanjutnya akan dibahas soal oleh teman saya yaitu Emma. Untuk Emma dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya soal nomor 8, yaitu sebuah benda bermasa 3 kg diikatkan pada pegas dengan konstanta 280 Newton per meter dan melakukan gerak harmonik sederhana. Ketika berada di titik 0,02 meter dari posisi setimbangnya, benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,55 meter per second. Hitunglah amplitudenya dan kecepatan maksimum yang dicapai benda tersebut. Bisa dicatat dulu dan dicoba menjawab, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, bisa di next slide-nya, lanjut ke pembahasan. Nah, pada pembahasannya ini kita tuliskan diketahui masanya itu 3 kg, konstantanya 280 Newton per meter, dan kecepatannya 0,55 meter per second. Lalu ada simpangannya yaitu 0,02 meter. Dan yang ditanyakan yaitu amplitudenya berapa dan kecepatan maksimumnya berapa. Yang pertama, untuk mencari amplitudo yaitu E total sama dengan EM sama dengan setengah konstanta A kuadrat. Dan diturunkan menjadi A sama dengan akar massa per konstanta dikali kecepatan kuadrat ditambah dengan simpangan kuadrat. Dan dimasukkan nilainya yaitu akar 3/280 dikalikan 0,55 kuadrat ditambah 0,02 kuadrat. Dan dihasilkan 6,034 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, mencari Vmax yaitu menggunakan rumus E total sama dengan EM sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M Vmax kuadrat, di mana rumusnya ini diturunkan menjadi Vmax sama dengan amplitudo dikali akar konstanta per massa, yaitu masukkan nilainya tadi amplitudo 6,034 kali 10 pangkat min 2 dikali akar 280 per 3 dan ditemukan hasil 0,5829 meter per second. Boleh di next, persingkat waktu. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu sebuah benda bermasa 0,60 kg di ujung pegas bergetar 3 kali per detik dengan amplitudo 0,13 meter. Tentukan kecepatan saat melewati titik kesetimbangan dan total energi sistemnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu bisa di next. Penyelesaiannya itu diketahui frekuensinya 3 Hz dan
amplitudenya 0,13 meter, kemudian masanya ada 0,6 kg. Ditanyakan Vmax-nya berapa dan E totalnya berapa. Untuk menjawab yang Vmax di titik kesetimbangan, maka kecepatannya maksimum, yaitu menggunakan rumus tadi, di mana amplitudo dikali akar konstanta per meter, sama dengan omega dikali amplitudo, sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali amplitudo. Lalu dimasukkan datanya, yaitu 2pi dikalikan 3 Hz dikalikan 0,13 meter. Dan hasilnya ditemukan yaitu 2,450 meter per second. Lalu untuk mencari E total sama dengan energi mekanik sama dengan setengah dikali konstanta dikali amplitudo kuadrat, sama dengan setengah dikali massa dikali Vmax kuadrat, yaitu setengah dikali 0,60 dikalikan 2,45 meter per second, dan hasilnya yaitu 1,801 Joule. Bisa di next. Soal terakhir yaitu sebuah benda bermassa 0,60 kg bergetar dengan persamaan X sama dengan 0,45 cos 6,40 T, di mana X dalam meter dan T dalam detik. Kemudian tentukan amplitudonya dan energi kinetik serta energi potensial ketika X sama dengan 0,30 meter. Untuk mempersingkat waktu bisa di next, langsung ke pembahasan. Penyelesaiannya yaitu diketahui rumusnya tadi, X sama rumus simpangannya yaitu X sama dengan A cos omega T, yaitu 0,45 cos 6,40 T. Dan dapat diketahui amplitudenya itu sama dengan X max-nya yaitu 0,45 M. Lalu energi potensialnya menggunakan rumus EP sama dengan setengah KY kuadrat, di mana rumusnya menjadi setengah massa dikali omega kuadrat dikali simpangan kuadrat, sama dengan setengah dikali 0,60 dikali 6,40 kuadrat dikali 0,30 kuadrat, dan dihasilkan 1,105 Joule. Kemudian energi kinetiknya menggunakan rumus EK sama dengan setengah dikali konstanta dikali amplitudo kuadrat dikurangi simpangan kuadrat. Menjadi setengah dikali 0,60 dikali 6,40 kuadrat dikalikan dengan 0,45 kuadrat dikurangi 0,30 kuadrat, sama dengan setengah dikali 24,576 dikalikan dengan 0,1125. Lalu hasilnya ketemu sebesar 1,3824 Joule dan bisa dibulatkan menjadi 1,4 Joule. Selanjutnya ada pemutaran video penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai implementasi dari gerak harmonik sederhana. Sebelumnya, apa sih gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati suatu titik keseimbangan tertentu di mana getaran dari benda tersebut selalu konstan. Contoh yang pertama dari gerak harmonik sederhana adalah dalam kita bermain gitar. Karena saya tidak memiliki gitar, maka senarnya saya ganti dengan sebuah karet. Contohnya seperti ini. Terlihat terdapat getaran. Nah, getaran itu yang menimbulkan bunyi pada senar gitar. Contoh yang kedua adalah dalam permainan ayunan. Dalam permainan ayunan kan, apabila kita memberikan dorongan, maka benda itu akan bergerak kemudian kembali ke titik awalnya. Jika ketinggian ayunan tersebut semakin tinggi, maka periodenya juga semakin tinggi, dan juga sebaliknya. Contohnya seperti ini. Jika kita memberi gaya pada benda, maka benda tersebut akan melewati suatu titik keseimbangan dan kembali ke tempat awal. Contoh yang terakhir adalah dalam benda pir atau pegas. Dalam pir atau pegas tersebut, apabila kita memberi gaya pada pir tersebut, maka pir tersebut akan menyusut. Kemudian apabila gayanya hilang, maka pir tersebut akan mengembang lagi. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada di sepeda motor. Fungsinya itu untuk mengurangi guncangan agar kita nyaman mengendarai motor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 7 sudah selesai. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata dari setiap materi yang dijelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.